Biar coba seru di sini, Vini saya akan bahas. Apakah sumber energi tidak terbatas itu asalnya dari sang dewa matahari Luffy alias Nika? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, semuanya ini lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang bisa menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, di video ini kita akan bahas kembali ke sejarah dan peristiwa dari 200 tahun terakhir hingga waktu saat ini. Tapi sebenarnya saya sangat tertarik sekali sih dengan timeline kapan One Piece akan ditemukan nanti, yang kemungkinan besar bisa kita lihat di perpustakaan dari Ohara dahulu. Jadi karena saya menemukan beberapa hal menarik dari beberapa chapter yang mengungkapkan banyak sekali misteri di timeline yang berbeda, mari akan kita bahas hal itu di video ini. Pertama, kita akan mulai dari apa yang terjadi 200 tahun yang lalu, yang kemungkinan akan ada hubungan mendalam terhadap apa yang sedang terjadi di arc saat ini. Ya, walau tidak banyak timeline yang kita ketahui dari 200 tahun yang lalu, tapi jika kalian ingat, saya pernah membahas terkait dream dan impian manusia yang memiliki satu quotes yang luar biasa, yaitu saat ada kapal jatuh dari langit. Yang setelah saya baca ulang dan analisis lebih dalam lagi, ternyata saat kapal tersebut tenggelam, kita tahu kan, Usopp membuat alat untuk mereka dapat masuk ke dalam kapal karam tersebut, di mana Robin dengan bantuan Chopper dapat merekonstruksi mayat yang ada dan mengetahui kira-kira kapan sih mereka hidup dahulu dan kapan berlayar juga. Ya, ini identik banget lah dengan arkeolog untuk mengetahui sejarah. Yang ternyata itu adalah kapal yang bernama Saint Breeze yang ada di catatan milik Robin yang berlayar 208 tahun yang lalu. Yang, wow, ternyata kita punya beberapa timeline yang terjadi di sekitaran 200 tahun yang lalu tersebut. Yang bukankah ini suatu kebetulan yang sangat-sangat kebetulan sekali? Oda membuat pernyataan yang sama persis juga terkait segala hal yang dipikirkan oleh manusia bisa saja terjadi dari quotes yang tadi, yang ternyata nyambung ke arc Egghead juga saat kata-kata Vegapunk terkait bagaimana buah iblis dapat tercipta. Yang nyambung juga kan dengan Vegapunk yang menjelaskan robot ancient yang menyerang Mary Joyce 200 tahun yang lalu. Lalu apalagi yang menarik dari hal tersebut, dimana menurut saya segala hal yang berhubungan dengan Pulau Langit atau Skypiea akan memiliki keterkaitan lain dengan konspirasi dari kapal Saint Breeze tersebut, karena kita tahu dia jatuh dari langit dan kita juga tahu terdapat hukuman untuk bergantung di awan, yang berarti mereka ini tidak bisa kemana-mana karena terdampar di atas awan seperti yang kita ketahui juga. Karena menurut saya dari arc Skypiea ini dan flashback dari Norland, kita semua tahu ada ras atau suku yang berasal dari bulan yang salah satunya bernama suku Sandia. Nah, karena timeline yang cukup serupa dan jika kita kembali ke kisah Enel juga, itu adalah salah satu arc yang sebenarnya cukup simple tapi sangat penting sekali untuk kedepannya. Yang ada kemungkinan jika diketahui sumber daya untuk menyerang Mary Joyce di abad yang hilang dahulu, kita akan mengetahui untuk ke masa depannya. Ya, walaupun tujuan robot ini masih belum diketahui apa, tapi satu yang jelas dikatakan jika robot ini dia kehabisan daya sebelum dapat menyebabkan korban jiwa di Mary Joyce sana. Nah, hal lain juga yang penting terjadi di 200 tahun yang lalu adalah tentu saja tentang kerajaan Ryugu alias ras manusia ikan dan semua juga problema yang sudah mereka miliki tersebut, termasuk hubungannya kepada Fisher Tiger sang pahlawan manusia ikan dengan cita-citanya untuk menjatuhkan pemerintahan dunia, yang persis sekali kan seperti apa yang terjadi kepada robot ancient tersebut yang katanya naik ke atas Red Line dan mencoba menyerang, yang pastinya Fisher Tiger pun kemungkinan mengambil ide dari hal tersebut. Lalu kita juga tahu kan bahwa 200 tahun yang lalu, Fishman berhasil naik ke daratan Red Line untuk menghadiri acara 4 tahunan yang disebut sebagai referee. Tapi di sini mereka benar-benar diperlakukan bukan seperti manusia, alias mereka ini seperti binatang ikan yang tidak dihormati dan bahkan tidak dihargai. Ini pun bahkan hampir terjadi lagi di referee yang mereka datangi saat ini, yaitu ketika Tenryubito mencoba mengambil Putri Shirahoshikan yang ini benar-benar menyebalkan sekali nih muka dari Saint Carlos sang Tenryubito.
Untungnya ada Tenryubito baik alias Don Quixote yang pernah punya pengalaman yang baik lah dengan Ratu Otohime, ras Fishman, dan akhirnya dia berhasil menolong Shirahoshi tersebut. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah 200 tahun juga dan kita kembali ke robot ancient tersebut, bukankah kita akan semakin penasaran dengan sumber daya yang mereka miliki? Serta terkait sebutan Joy Boy sang Dewa Matahari juga akan kita bahas di video ini, serta apa sebenarnya arti tersebut bagi banyak orang. Kenapa orang-orang sangat menghormati Dewa Matahari ini ketika mereka membutuhkannya? Di sini mari kita coba hubungkan semua sumber tersebut dengan Gear 5 dari Luffy. Tapi sebelumnya, ketika saya mencoba memikirkan tentang sumber kekuatan, pasti hal yang akan muncul pertama adalah matahari sebagai sumber daya tertinggi yang kita punya juga. Dan ingat juga, bahkan Lilith pernah berkata mereka ingin menciptakan mataharinya sendiri. Tapi ngomong-ngomong tentang matahari, saya ada satu hal yang sangat menarik jika kita membicarakan tentang pulau di NES Lobby. Ini adalah salah satu pulau yang sangat misterius yang mungkin kurang terekspos lah oleh banyak orang. Yang menurut saya NES Lobby ini adalah salah satu pulau dengan banyak keunikan sekali, tapi tidak terlalu menjadi highlight karena plot arc-nya yang sangat tebal. Di mana beberapa keanehannya adalah pulau ini seperti ada cincin air terjun besar yang tepat di bawah pulau yang kita pun tidak tahu ujungnya sampai kemana. Lalu juga di pulau ini ada gerbang pengadilan yang sangat-sangat besar sekali, dan ada beberapa gerbang juga yang buat pulau ini seperti terbagi menjadi beberapa sekat yang ada. Tapi satu yang paling menarik dari pulau ini adalah tidak adanya malam di pulau tersebut alias full siang hari. Yang bukankah itu sangat aneh sekali karena matahari benar-benar bersinar terus di satu daerah tersebut yang ini sangat aneh sekali. Di mana case terjadi malam terus pun sebenarnya tidak pernah terjadi di dunia One Piece, yang mungkin yang ada cuma gelap doang lah seperti Florian Triangle karena itu pun kabut yang sangat tebal dan menutupi sinar matahari. Nah, tapi untuk kebalikannya, yang ini adalah siang mulu yang menurut saya sangat tidak masuk akal, yang seakan-akan matahari tidak berotasi dan diam di pulau tersebut. Dan ketika gerbang keadilan ditutup, akan tercipta pusaran air yang sangat banyak di dalam NES Lobby, yang lagi-lagi menurut saya ini terkesan sangat artificial atau buatan banget untuk pulau tersebut. Lalu terkait air terjun pula yang di dalamnya hanyalah hitam pekat yang kita masih tidak tahu ada apa sih jauh di bawahnya. Yang dulu pernah ada teori terkenal dari Yuderon yang dipublikasikan oleh Ohara bahwa One Piece terletak di bawah sana, tapi lagi-lagi bukan itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, lalu jika kita kembali ke sumber daya dan seperti tata surya dunia One Piece ini, kita pernah melihatnya sekali di perpustakaan Ohara di mana bumi ini dikelilingi oleh beberapa bulan, dan jelas di sana juga ada matahari yang menjadi sumber utama energi juga. Tapi yang menarik juga adalah di perkataan Lilith yang tadi sudah saya bilang, jika dia pernah bilang terkait ingin menciptakan matahari dan berbicara juga tentang api abadi atau Eternal Flame, yang mungkin pasti highlight kita akan tertuju kepada ras Lunarian. Mereka ini bangsa bulan yang lahir dari nyala api, dan mereka lah yang mungkin melindungi api abadi yang benar-benar pernah tercipta. Nah, tapi ras ini seperti yang kita tahu, mereka diusir oleh pemerintahan dunia dari puncak Red Line, dan tidak hanya mengusirnya, mereka pun bahkan dibantai juga. Yang sejak itu pemerintah mengambil tempat di mana mereka dulu tinggal, yang kemungkinan besar tempat itu sekarang adalah Mary Joyce, yang entah nih sebagai lokasi utama dari sebuah ras yang dapat menciptakan api secara alami dan permanen juga. Apakah mereka punya dual mighty fire atau anti alias matahari lah untuk sebutan lainnya di tempat tinggalnya tersebut alias di Mary Joyce, yang bukankah sangat pas sekali jika sekarang itu dikendalikan oleh pemerintah, mereka bisa menciptakan sesuatu seperti yang terjadi di NES Lobby alias pulau tanpa malam. Dan pemerintah yang tahu Vegapunk juga pernah meneliti ras Lunarian. Dia akhirnya mencoba meminta Vegapunk untuk dapat membuat ulang api abadi tersebut. Karena bukankah jika Imu benar-benar bisa menciptakan satu serangan yang maha dahsyat yang sebelumnya kita lihat, bukankah itu pasti butuh energi yang sangat-sangat gila sekali? Ya, ibaratlah Raigo dari Enel yang sangat masuk akal juga sih, karena Enel ini dia manusia petir, dan petir alias listrik menjadi sumber energi yang sangat luar biasa juga bukan? Yang bahkan di saat orang-orang belum menggunakan listrik secanggih Enel pada saat itu, dia sudah bisa menciptakan
menggerakkan kapal terbang. Ya lagi-lagi bahasan kejeniusan Enel dan hubungan lain-lainnya yang menurut saya sangat gila ini sudah pernah saya bahas dan buat mega teorinya sendiri. Tapi jika kita kembali ke sumber tadi dan ada hubungan dengan api abadi atau lunarian atau matahari, apa sebenarnya sebutan Luffy sang Joy Boy akan nikah sebagai Sun God atau Dewa Matahari ini? Apakah mungkin dia yang akan menjadi sumber utama sebagai bensin untuk mendongkrak pergerakan yang ada? Dia sebagai sumber energi untuk perubahan, Luffy sang Nika alias dia ini seorang dewa. Bahkan Vegapunk menyebut Luffy sebagai seorang dewa kan, walau Sanji menolak dengan berkata, "Hey, itu adalah Luffy si bodoh yang kita bicarakan." Ya sebenarnya saya masih belum menemukan korelasi langsung sih antara sumber tidak terbatas dengan kemampuan utama Luffy, apalagi sebutannya sebagai The Sun God tersebut. Apa mungkin hanya dia bisa mengubah segala hal menjadi karet? Maka jika nanti ada sumber energi yang sangat baik sekali atau mungkin api lah, dan dia bisa mengelastiskan api tersebut sehingga menjadi tidak terbatas, itu pun saya tidak tahu, tapi ya bukankah itu sangat masuk akal juga? Nah kalau kira-kira menurut kalian, apa sih Sun God Luffy yang sangat berhubungan dengan matahari dan terutama sebagai sumber kekuatan? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.